orang yang ruhnya terhubung sama Allah dan dia bisa menangis dan dia mengenali apa ini semua dari Allah, kebaikan semua dari Allah yang membuat dia semakin cinta sama Allah. Ya Allah, aku dulu ibarat ya yang masih jahil, banyak dosa dan maksiat. Sekarang Kau takdirkan ya Allah, Engkau arahkan saya menjadi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Engkau takdirkan saya menjadi yang tadinya mungkin ahli neraka, sekarang menjadi ahli surga. Banyak beramal soleh, banyak berbuat kebaikan, banyak membantu majelis-majelis taklim di masjid-masjid. Nah, nikmat besar kayak gitu, anugerah yang Allah berikan, yang dia diselamatkan dari neraka. Seharusnya itu sudah sesuatu bisa membuat rasa apa? Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang mengenali nikmat yang mungkin dulunya masih jatuh pada dosa dan sekarang Allah hadirkan taubat dan dia bisa semakin dekat sama Allah, itu sudah bisa menguas. Sehingga kalau dia sudah terhubung seperti itu, akhirnya apa? Fisik ini akan dikalahkan karena rasa cinta. Kalau butuh pembuktian, seperti saya bilang kemarin, pernah nggak merasakan jatuh cinta? Gitu. Seorang ibu saja jika mendapati anaknya sakit, kira-kira gimana? Ketika mungkin anaknya sakit parah, pasti si ibu walaupun dia lelah mungkin atau sakit panas sekalipun, dia akan berusaha meraih anaknya agar selamat atau sembuh. Kalau panjenengan pernah dengar juga ya kisahnya Ustaz Arifudin, itu juga istrinya beliau yang Ustazah itu pernah ketika melahirkan anaknya yang bernama Mas Ahmad itu ya, kan di sesar. Ketika itu pada jahitan beliau itu belum benar-benar tertutup rapat. Akan tetapi apa? Anak ketika menangis dan di situ tidak ada perawat bidan dan menangis, akhirnya si ibu ini dia berjalan kaki menuju tempat perawat dan bidan dalam kondisi perutnya itu masih belum selesai jahitannya menutup rapat. Dibela-belani sampai pelan-pelan kesakitan. Kira-kira apa yang membuat dia rela seperti itu? Dan itu sangat menyakitkan. Karena cinta. Karena cinta itu gak akan bisa dipakai logika. Dia akan menembus batas ibaratnya. Atau seperti kisahnya Hajar, istrinya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini saya akan melanjutkan sebagaimana ini sebenarnya juga pernah dibahas oleh Ustaz Arifudin ya, kajian tentang dosa dan maksiat. Maka makna terhalangnya rezeki yang pertama adalah terhalang mendapatkan rezeki, sulit memperolehnya. Yang kedua, mendapatkan rezeki tidak mudah habis. Maksudnya di sini apa? Makna terhalangnya rezeki yang pertama itu ya akan sulit memperolehnya. Atau mendapatkan rezeki tapi mudah habis gitu ya. Dapat banyak, kok tiba-tiba kayak sudah habis. Atau yang ketiga, dengan penggunaan yang kurang bermanfaat. Nah, gitu. Ini makna tadi loh, terhalangnya rezeki tadi. Yang keempat apa? Justru rezekinya untuk kemaksiatan. Yang kelima, rezekinya didapatkan tapi justru buahnya sombong, pelit, gitu ya.
Yang keenam, mendapat rezeki tapi dengan cara yang haram sehingga tidak berkah. Yang ketujuh, mendapatkan rezeki tetapi menimbulkan pertikaian atau petaka. Maka mana terhadap rezeki ini intinya harta kalau tidak diberkahi jamaah sekalian pasti akan bukan semakin menambah pada ketaatan, tapi yang ada justru menambah kemaksiatan dan pertikaian. Jadi seperti itu. Maka di sini apa? Mana rezeki yang pertama itu lebih luas dari sekedar makna uang dan harta. Rezeki bisa berupa kenikmatan ibadah, mudahnya seseorang terhindar dari dosa, atau mudahnya ia sabar tak kalah diuji, dimudahkan ia menuntut ilmu syar'i, atau diberikan nikmat sehat, umur yang dengannya ia masih bisa hidup, gitu ya. Di sini yang jadi apa? Hal yang harus kita syukuri bahwasanya jangan sampai rezeki itu artinya maknanya hanya sebatas harta, ya. Tapi yang jauh lebih khusus, ya, sebagaimana dalam kitab Asmaul Husna karangan Syekh Abdul Razak Hafizahullah, itu dikatakan rezeki itu ada dua, yang mungkin pernah mendengar ya, rezeki khusus dan rezeki umum. Rezeki khusus itu adalah setiap apa-apa yang kita mengenal Allah, semakin dekat sama Allah, itu rezeki khusus. Kita dimudahkan untuk mendapatkan taufik hidayah dari Allah, itu rezeki khusus. Kita berada dalam sunnah, bisa mengikuti Rasulullah SAW, bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan mahabbatullah, itu rezeki khusus. Sedangkan rezeki umum itu seperti ya tadi harta, kita dapat harta, kita dapat kesehatan, maka kita sehat, kaki kita sehat, jantung kita sehat, ginjal kita sehat, itu rezeki kedua. Nah, yang harus di-upgrade setiap kita ketika sudah mengenali rezeki itu dari Allah, apa? Banyaklah kita untuk bersyukur. Baqalilun min ibadiyah syakur. Maka seseorang yang dia sudah tingkatannya itu pandai bersyukur, wah itu lebih Masya Allah lagi. Pasti setiap aktivitasnya itu penuh dengan kebahagiaan, karena dia akan senantiasa mensyukuri nikmat apapun yang Allah hadirkan. Seandainya pun sakit, dia masih bersyukur, karena bisa jadi sakitnya itu tidak lebih parah dari aku yang lain. Orang kalau sudah ahli syukur itu luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Yang dimana seseorang yang ahli syukur, dia pun pasti akan ahli sabar, dan tidak akan pernah lepas antara syukur dan sabar. Seperti contoh, ketika kita dapati pasangan kita mungkin kurang ideal, gitu ya. Nah, yang seharusnya kita hadirkan apa? Rasa syukur terlebih dahulu. Oh, alhamdulillah, dulu kalau seandainya nggak diterima kayak gimana, gitu. Awal-awal menikah kan masih, oh, cintanya diterima, Masya Allah, alhamdulillah, gitu kan. Pasti akan banyak rasa luar biasa yang dihadirkan ketika pasangan itu sesuai dengan yang dia harapkan. Namun berjalannya waktu, terkadang setan itu yang membuat kita jadi kufur, gak jadi syukur. Maka solusi rumah tangga itu apa? Banyak bersyukur.
ingat dulu itu bagaimana kalau yang laki-laki telah mendapatkan cintanya pasangan kita. Sebagaimana yang wanita juga bersyukur dengan apa yang didapatkan, yang Allah hadirkan pasangannya saat ini kan gitu. Maka kalau mengikuti Rasulullah itu semakin lama hubungannya dengan Khadijah, justru semakin besar cintanya.